Bait ketiga tentang salawat. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian daripada itu salawat dan salam sarmada, senantiasa. Sarmada artinya apa? Senantiasa. Ala nabi khairi man qad wahada, terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi, sebaik-baik, man, orang yang qad, sungguh, wahada, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling sempurna mentauhidkan Allah itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini salah satu nama nurnya, nama kehambaannya adalah Abdul Ahad. Apa namanya beliau? Abdul Ahad, yang hamba yang maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaannya memancar dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu cuma mandang kolbu Nabi, hanya mandang kolbu Nabi. Kalau nur Nabi sudah tidak ada di muka bumi, itulah yang disebut kiamat. Maka rumah tangga akan hancur jika nur itu sudah ada, tidak ada di rumahnya. Pengkar aja, tapi nurnya jangan hilang, itu nur kasih sayang. Ya, cecok silakan, tapi jangan keluar dari nur itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kolbu beliau lah yang dianggap Allah. Orang-orang yang berselawat kepadanya, namanya nanti akan terpancar di dalam kolbu Rasulullah SAW. Maka buatlah Rasulullah senang, buatlah Rasulullah ridho, dan ia membalas salawat-salawat kita. Jadi siapa yang dibalasi Rasulullah salawatnya, orang itu ditandai Allah sebagai hamba terbaik. Insya Allah. Jadi pintu menuju Allah itu cuma Nabi Muhammad, bukan mursyid. Mursyid itu cuma pewaris Nabi Muhammad. Maka seorang mursyid jangan jadi penghalang murid-muridnya. Kiai jangan menjadi hijab murid-muridnya. Harus menghantarkan muridnya secepat mungkin kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat itu ragamnya banyak. Sighat, bahasa Arabnya redaksi. Redaksi ini yang penting adalah fasolli wa sallim. Maka boleh digubah dengan ungkapan apa saja. Berbeda dengan kelompok ekstrim dan jahil zaman ini yang mengatakan tidak boleh bersolawat kecuali sesuai dengan riwayat. Padahal riwayat-riwayat itu berbeda dalam menyebutkan redaksi, menunjukkan bahwa periwayat hadis juga berbeda-beda dalam bersolawat. Kalau ahli hadis boleh beda, kenapa ahli fikih tidak boleh? Jika ahli fikih boleh berbeda, kenapa ahli akidah tidak boleh? Jika ahli akidah berbeda, kenapa ahli zikir, ahli tasawuf tidak boleh? Sayyidina Ali berselawat dengan lafaz yang dia buat sendiri. Al-Hasan Al-Basri membuat lafaz sendiri. Imam Syafi'i buat sendiri. Gak apa-apa. Gak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Bapak cukup katakan, ya Allah, sampaikan salam, rindu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah salawat. Ya, jadi salawat itu gak mesti seperti yang mereka bilang harus sholli. Ya. Orang udah salawat, udah nangis, udah rindu, dia masih membid'ahkan orang. Ya. Kita udah nangis nih, sallallahu ala Muhammad, itu sudah merasa merinding, dia masih bilang bid'ah. Apa isi hati ya orang-orang begini itu ya? Nggak ada cinta di kalbunya. Orang sudah rindu Allah, rindu Rasul, dia masih sibuk menyalahkan orang yang rindu kepada Allah dan Rasul. Maka ke depan nggak usah dihiraukan kelompok-kelompok ini. Kita beramal saja, ya. Maka saya menjawab itu cuma dalam rangka menenangkan umat dan jamaah. Nggak ada urusan, saya nggak perlu ditenangkan lagi. Cuma jamaah ini kan perlu ditenangkan dikit-dikit ya. Kayak antum ini kan butuh ketenangan. Ya betul, dilus-lus dikit nih dalilnya gitu.
Bersolawat itu boleh dengan angka-angka tertentu, boleh dengan jumlah-jumlah tertentu, pada waktu-waktu tertentu, bebas. 1 solawat 10 rahmat. Maka orang yang bersolawat 10 kali dapat 100 kali dapat 1000. Maka orang yang bersolawat 1000 kali setiap hari, Allah kuatkan dia dengan perkalian berapa? 10 lagi, berarti 10.000. Jadi antum yang bekerja, berpolitik, guru ngaji, gak usah khawatir kalau sudah sholawat. Di dalam rahmat itu ada rezeki. Maka orang-orang ahli sholawat itu gak perlu minta rezeki dengan sholawatnya. Dia bersolawat itu sudah rezeki. Maka aneh kalau masih ada yang sholawatin mobil biar dapat kebeli. Norak. Sholawatin rumah biar lunas, ya salah. Emang kalau nggak mau lunasin rumah nggak sholawat ente? Emang kalau nggak mau beli Fortuner, Pajero, Alphard, ente nggak mau sholawat? Mau beli apa? Veloz ya? Expander apa lagi? Bandel kali ya. Jadi orang ini sholawat kalau lagi ada butuh. Orang-orang begini, orang-orang tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok minta dunia pakai nama Nabi? Itu orang paling aswaul adab, orang yang paling buruk adabnya. Meskipun kata ustadz itu bagus. Ustadz siapa itu yang ngomongnya? Mau sampai kapan antum begitu? Rasulullah nggak ridho kok. Rasulullah nggak ridho. Rasulullah maunya kita sholawat karena betul-betul cinta kepadanya, bukan karena kita pengen sesuatu. Oh ini kiai saya, ya kiai kamu nggak wali berarti. Cari kiai yang wali, yang wali Allah. Gampang nyarinya. Cari yang dia sholawatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta Rasulullah. Itulah kekasih Allah. Kekasih itu dia bersolawat tanpa syarat. Dia berzikir tanpa syarat. Itu baru kekasih. Kalau nggak matre ya. Ada orang nikah sama antum karena udah dapat kerjaan. Itu namanya memanfaatkan ya. Ya boleh sih halal-halal aja, tapi secara kerohanian itu tercela. Coba antum nih, ada orang senang sama kita karena latar belakangan kita. Dianggap kita guru lah, ustaz lah, orang keturunan orang kaya misalnya, anak kiai. Kita mandang orang itu apa? Ini cowok nih, mandang ceweknya apa? Cewek mah, antum ridho nggak sama orang begitu? Seneng nggak sama orang begitu? Nggak senang, ancaman, menghindar kita ketemu. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang bersolawat karena ingin dunia. Rasulullah akan tunaikan hajatnya, tapi dia dihindari Rasulullah. Rasulullah nggak mau ketemu orang begitu. Maka kalau mimpi paling ketemu mukanya dari samping. Kalau mimpi paling ketemu punggung, Rasulullah nggak mau noleh dia. Itu terjemahan bahwa dia selama ini bersolawat bukan karena cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beras habis nih selawatullah. Berarti solawatnya karena beras habis. Ntar kalau beras ada nggak selawat. Jomblo selawat. Kalau udah nikah nggak selawat. Begitu ya. Itu cukuplah amalan begitu tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Udah pandemi gini kok masih begitu ya. Ilmu asrar sudah dibuka, rahasia-rahasia Allah sudah diberi. Untuk apalagi kita kemudian turun pangkat ya. Maka di akhir zaman nih cukup satu sholawat, tapi tulus kepada Rasulullah. Rasulullah senoleh kita. Daripada antum sholawat 4.400 per 4 kali supaya hajatnya dikabulkan. Maka saya jarang membaca sholawat-sholawat yang dari ulama-ulama yang isinya untuk memudahkan urusan itu udah jarang saya baca. Malu aja bawaannya ya, merasa gak pantas. Itu thariqat zaman dulu lah, thariqat akhir zaman beda lah ya. Akhir zaman kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah bersolawat. Allah emang mau beli, mau rumah. Allah itu emang maha jomblo kan esa. Allah gak butuh ya selainnya.
Innallaha wa malaikatahu, Allah bersalawat kepada Nabi. Emang Allah mau beli mobil? Enggak kan? Berselawatlah sebagaimana Dia berselawat kepada kekasihnya. Tulus, ya. Itu selawat antum dah sama dengan dunia dan seisinya, ya. Ada yang selawat untuk melet orang, ya salah, norak itu. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'a. Nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Wa alihi halaman 11 ya. Dan salawat untuk keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi'a dan para tabi'in dan orang yang mengikutinya sampai kiamat. Sabila dinil haqqi, jalan kebenaran tanpa ada bid'ah. Nah, kita urai ya. Ternyata sholawat tidak khusus untuk Nabi, juga untuk alun Nabi atau ahlul bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh mengatakan Fatimah alaihi salatu wassalam, itu boleh. Itu bukan Syiah, ya. Al-Hasan wal Husain alaihi salatu wassalam, itu boleh. Ja'far Shadiq alaihi salam, boleh. Ini dalilnya, ya. Dari hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ketika ditanya, bagaimanakah cara kami berselawat wahai Rasulullah? Nabi jawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi atau wa ala ali Muhammad. Sampaikan juga untuk keluarga Nabi Muhammad. Berarti salawat juga untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di situ? Suatu kali ada Ibnu Abi Aufa datang kepada Nabi membawa harta zakat banyak sekali. Ketika selesai berzakat, Nabi pegang tangannya, salaman, dan Nabi baca, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat untuk ibni Abi Aufa. Salawat itu artinya apa? Usulur rahmah, sampainya rahmah. Itu arti salawat. Solat dan solawat dalam bahasa Arab katanya sama. Bedanya solat yang kita sebut kepada Allah, ada solawat kepada Rasulullah. Makanya coba dibaca yang bait nomor 3, summa sholatu. Solat kan tulisannya. Solat itu dalam arti ini solawat bahasa Indonesianya. Jadi dalam bahasa Arab solat dan solawat sama. Salat dan salawat sama. Apa maknanya? Wusulur rahmah. Maka setiap kali orang salat ada rahmah bersamanya, ya. Wasahbih. Nah, ini diperdebatkan dulu oleh para ulama. Bolehkah bersalawat kepada sahabat? Tadi saya sudah jawab. Nabi bersalawat kepada Ibnu Abi Aufa, sahabat bukan ahlul bait. Jadi boleh, ya? Boleh kita mengatakan Abu Bakar alaihi salam, boleh. Saya punya guru, mursyid saya dalam Thariqat Syadziliyah, setiap kali nyebut nama sahabat pakai alaihi salam, nama ulama pakai alaihi salam. Dalilnya dia pakai ini. Namun itu diperdebatkan oleh ulama yang lain seperti Imam Nawawi. Wa man tabi'a, dan orang-orang yang mengikutinya disebut tabi'in. Tabi'in ini murid sahabat Nabi. Mereka tidak bertemu Nabi, tapi berguru kepada sahabat Nabi. Di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu tidak ketemu Nabi. Dia lahir di zaman Umar, di zaman Utsman dia hijrah ke Kufah, ya. Terus, sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Jalan ke agama yang benar tanpa ada bid'ah. Nah, ini penting sekali. Jadi bid'ah itu apa sebenarnya? Boleh dihapus? Apa arti bid'ah, Pak? Tidak ada dalil, lolos. Tadi masih ada yang ngomong yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah azan nggak? Nggak pernah. Bid'ah dong. Jadi bid'ah itu bukan yang Nabi tidak buat. Kalau Nabi ngomong nggak perlu diamalkan. Kalau Nabi
berlakukan. Nah, ini nggak benar orang begitu ya. Mufti gadungan namanya, ustadz palsu. Mana ada ulama begitu ngomong dari dulu. Jadi saya debat dengan seseorang, apa kata dia? Udah lama dulu. Ternyata kemarin ada teman saya mengulang itu, kisah itu. Kalau Nabi cuma mengatakan, memerintahkan, gak perlu diamalin. Tapi kalau Nabi melakukannya, diamalin. Ini orang gak mengerti usul fikihnya. Dalil itu selama Nabi mengatakannya, melakukannya, mendiamkannya boleh. Udah jadi dalil. Dalil itu banyak, belasan dalil dalam Islam. Bid'ah, ada satu hadis yang sering dibaca, kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Benar, setiap bid'ah sesat. Tapi maksud Nabi ngomong bid'ah itu berbeda dengan maksud Umar ngomong bid'ah. Umar ngumpulin orang sholat tarawih berjamaah, lalu dia mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Ini nikmat paling keren ya, kayak canda-candaan kiai-kiai. Ayo makan bid'ah yuk gitu. Banyak kita ketemu kiai suka nyandain bid'ah. Itu seperti Umar. Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Anaknya ngomongnya sama. Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Maksudnya apa? Apakah Umar Abdullah menyalahi Rasulullah? Karena ada seorang ustadz di daerah sono seberang, kata dia, jika ada sahabat berbeda dengan Nabi, tinggalkan sahabat. Kayaknya benar ya? Kayaknya benar kan? Omongannya kayaknya benar. Tapi tujuan dia apa maksud itu? Dia ingin membatalkan antum, tapi dengan kalam ini dia sedang menghina sahabat. Katanya dia anti Syiah, Rafidhah. Tapi kok malah menjadi seperti Syiah? Terbayang gak oleh antum ada sahabat amalnya bertentangan dengan Rasulullah? Terbayang gak? Sulit kita bayanginnya. Kayaknya dia punya buku setan kali ya. Dia menemukan sahabat berbeda bertentangan dengan Rasulullah. Itu bukan sahabat, namanya munafik. Sahabat itu disebut sahabat jika dia bertemu Nabi, percaya kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, mata alal Islam, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Itu yang disebut sahabat. Kalau menyelisihi Rasulullah berarti dia munafik, nggak masuk sahabat. Maksud dia ketika mengatakan Umar bilang ada bid'ah yang bagus, Nabi bilang semua bid'ah sesat, ente tinggalin Umar yang benar. Ya salam. Apa lebih paham LCMA doktor hari ini daripada Umar? Yang paling mengerti maksud Nabi siapa? Sahabat. Yang paling mengerti maksud sahabat siapa? Tabi'in. Katanya uslubnya salaf begitu. Giliran Umar beda dengan penjelasan ini, dia tinggalkan Umar. Kayak gitu ya. Kalau bahas bid'ah jadi pakar lagi deh. Saya paling gregetan cuma itu doang ya. Se-Indonesia yang paling gregetan itu doang. Yang ngomong wayang suka-suka dia lah ya. Tahu kan? Suka-suka dia. Tapi ini ada orang ngomong, jika sahabat berbeda dengan Rasul, tinggalkan. Ya Allah, ya Allah. Kok ada keyakinan dia seperti itu? Usut-usut nama dia nama setan. Nama yang ngomong tuh nama iblis. Mungkin dalamnya iblis kali berwajah ustadznya. Bagaimana mungkin sahabat utama seperti Umar menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih saya ulang nih, antum belum konek-konek sebagian ini. Nabi ngomong setiap bid'ah sesat. Umar ngomong ini bid'ah terbaik. Bertentangan nggak? Kata dia, tinggalkan Umar. Yang benar cuma Rasul. Ini menghina Umar nggak? Menghina Umar. Oh, jangan-jangan ini Syiah gaya baru. Syiah bermanhaj salaf. Ada ya? Barusan. Bid'ah itu bukan hukum. Ini tolong digaris bawahi. Bid'ah bukanlah hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, mustahab atau sunnah, mubah boleh, makruh dibenci, haram muharram.
Berapa? 5. Ulangi. Wajib. 3, 4. Oke. Si bid'ah ini kan artinya sesuatu yang baru yang Nabi tidak kerjakan atau dalilnya belum ketemu. Apabila si bid'ah ini kita dapati di suatu masa, maka dia tidak boleh dikatakan langsung dolalah. Mesti dicek dulu, jangan-jangan dia bukan yang dolalah itu, jangan-jangan masih ada dalil yang menyokongnya, maka disebut kemudian bid'ah hasanah. Oh, gak ada bid'ah, ente kok ngomong bid'ah dibagi-bagi, kan kata kawan kita gitu. Rasulullah bilang kullu, ente masih bagi, menyelisihi Nabi. Gampang sekali balasnya. Kamu punya imam kan, namanya Ibnu Taimiyah? Ya, pasti dia bilang ya. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah jadi 2. Apa pembagian Ibnu Taimiyah? Bid'ah lughawiyah, syar'iyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, lebih dari satu kitab, terbagi 2. Lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Umar ketika ngomong ni'matil bid'atu hadhi, ini bid'ah paling keren, itu bid'ah secara bahasa. Itu bukan bid'ah, dia namanya doang bid'ah, kata Umar. Jadi Ibnu Taimiyah, gelarnya Syekhul Islam, dia membagi bid'ah seperti itu. Ini disebut bid'ah, tapi lughawiyah, masih boleh dipakai. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat. Syariah ini bid'ah yang menyalahi syariat. Lo apa bedanya? Kita menyebutnya lughawiyah, ini apa kita sebut? Bid'ah baik, bid'ah buruk, ya sama aja. Kenapa istilah imam boleh, istilah imam kita nggak boleh? Tuan mana imam kita? Ya, yang bilang bid'ah baik bid'ah buruk kan Imam Syafi'i. Lalu dilanggengkan oleh Imam Ibnu Abil Iz, Imam Ibnu Salah, dan ditulis kembali oleh Imam Nawawi. Jadi bid'ah hasanah versi mazhab yang 4 oleh Ibnu Taimiyah disebut lughawiyah, bid'ah sayyi'ah disebut syar'iyah. Berarti Ibnu Taimiyah imam salafi bagi bid'ah enggak? Bagi bid'ah enggak tuh? Ya, loh Ibnu Taimiyah. Ternyata kita sama-sama bagi bid'ah jadi 2 ya. Beda-beda istilah aja. Terus kalau begitu, kenapa mereka tidak ngerti-ngerti juga? Inilah masalah mereka, nggak mau baca kitab imamnya. Yang baca Ar-Razi lagi, ya. Yang baca Kiai Idrus Ramli lagi, yang baca Uwas lagi, yang baca kita yang baca kitab mereka nggak mau baca. Ya. Imam Syafi'i, Imam Salaf bukan? Kata Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, setiap sesuatu yang baru yang tidak menyalahi, ya, kata kuncinya yukhalif, didukil di sini dia halaman 13. Ya, ini bagus. Ya, ini kami dulu kalau belajar tentang bid'ah, kami selalu menukil kalam Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah ini pensyarahnya pinter dia nukil lagi. Jadi segala sesuatu yang baru, yang bid'ahnya sayyi'ah, itu cirinya cuma satu, yukhalif. Yukhalif. Apa arti yukhalif? Menyelisihi, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau bertentangan baru disebut bid'ah syai'iyah atau syar'iyah. Silahkan dibaca ya halaman 13 itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang bilang ada bid'ah yang mazmum, sayyi'ah mazmumah, hasanah ini mahmudah, sama aja, itu perbedaan istilah aja.
ya. Imam Syafi'i membagi bid'ah. Imam Syafi'i, Imam Salaf. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah. Dia pengen ikut salaf walaupun bukan orang salaf. Sekarang ada kelompok yang mengaku salaf tidak mau membagi bid'ah. Antum kira mana yang benar-benar salaf? Kitalah pewaris salaf yang sebenarnya. Cuma kita kan nggak perlu bilang-bilang kita salaf, ya. Nggak perlu, karena jangan-jangan penyebutan begitu menjadi sombong. Kita cukup mengatakan, wah saya hamba Allah bermazhab Syafi'i. Udah cukup, nggak usah bilang salaf ya. Salaf banyak. Saya cuma minta doa aja, ya. Tolong doakan kami, semoga tetap fit, semangat dan tulus ridho menjalani jalan ini, ya. Saya juga doakan antum semua semoga tambah faham akidah Ahlussunnah, tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Nas'aluka ridhaka ya Rabb, nas'aluka ya Rabb ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin tidak salam-salaman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.